Ya, tapi kan ada juga misalnya sekarang anggap aja lu punya duit 300 miliar gitu. Misalnya. Lu mau beli nggak tuh Bugatti Chiron? Good question. Duitnya ada nih. Good question. Duitnya ada soalnya. Mungkin nggak. Mungkin nggak kan? Mungkin nggak. Nah, Mungkin nggak. Karena gue mungkin, tapi mungkin berbeda psikologisnya ketika gue sudah punya duit. Karena gini, gue cuma berhayal punya 300 miliar Bener. dengan mental masih duit gue sekarang gitu. Ya mentalnya juga. Iya masuk akal. Itu masuk akal. Maksudnya dulu berpikir kan, gue juga dulu berpikir gitu ya. Gila ada orang zaman dulu lah ya, zaman susah. Kan kalau jam bos-bos tuh Rolex yang harganya 100 juta gitu ya. Terus mikir kan, gila gue punya duit berapa aja gue nggak mau kan? Ngapain beli jam 100 juta? Buat apa? Iya. Besi gitu kan. Nah, itu kan mindset kita. Mindsetnya kita susah. Iya, susah mindsetnya. Beda begitu udah ada uangnya beda. begitu. Tapi bener. Dulu mikirnya gitu. Begitu duitnya ada, this is art. Iya. Sini kasih ke gue mobilnya, gue akan bantuin jual. Kok gue beli itu aja ya? Nyari warna lain aja nggak dapet loh, susah loh. Iya, tuh warna itu susah tuh. Iya, dan dia cuma punya dikit katanya tuh mobil. Makanya sini, kasih ke gue akan bantuin jual. Kasih. Ya. Memang beli itu bukan untuk nyamannya lah ya. Beli itu untuk karakternya ya. Itu mobil tuh kadang-kadang kita harus sesuaikan sama karakter kita. Ada mobil tuh yang kalau kita pakai tuh ngerasa, ih gila ya, ini kayak mobil ini bener-bener dibikin buat gue gitu ya. Oke, yang mobil yang lu banget apa bro? Nah itu yang susahnya. Gue itu nggak kayak lu om. Gue nggak bisa pilih satu mobil tuh yang cocok buat gue. Karena lu nge-review banyak mobil? Karena nge-review banyak mobil, gue cinta banyak merek. Makanya gue end up beli mobil dan nggak ada yang gue jual. Karena gue sayang. Karena lu kaya. Enggak. Ya. Lebih kaya Om Deddy. Anda kalau tidak kaya, Anda tidak beli mobil dong. Gue tetap akan beli mobil. Cuman mungkin dengan harga yang lebih murah. Kalau dikumpulin, lu punya berapa mobil sih? Ayo, lu punya berapa mobil? Jujur sama gue, lu punya berapa mobil? 11. Bajingan. Serius? Iya, tapi nggak semuanya mahal Om. Gua ada mobil yang tahun 91 itu harganya cuma 80. Dan dari semua mobil itu kayaknya nggak ada yang harganya even se-Jeepnya Om Deddy itu nggak ada. Tapi se-M-an ada dong. Nggak ada. Mobil gua nggak ada yang harganya 1M. Bohong. Nggak ada. Mercy terakhir buat istri? Itu kan second gue belinya di 700-an. Oh, di 700-an. Iya. Oke. Mobil 11 masalahnya dipajak, bro. Diparkir. Kalau kita lagi cari mobil pertama, kita pakai rasional. Kita butuh apa sih? Itu mobil pertama. Mobil pertama butuhnya yang rasional. Rasional, harus rasional. Mobil pertama harus that's rasional. why Kijang begitu lakunya. Ya, Kijang, Alphard juga begitu lakunya. Iya. Tapi mobil kedua, 3, 4, ketika kebutuhan kita sudah terbutuhi sama mobil pertama atau emosional. kedua, sisanya pakailah emosional. Karena mobil itu bukan sekedar sarana transportasi. Mobil itu sesuatu karya seni juga yang bisa dinikmati juga. Tapi gue nggak bisa memungkiri, gue dulu pernah kenalan sama orang. Dia baru ngambil kredit dari bank. Yang dia belikan pertama adalah Ferrari. Dia pinjem duit dari bank untuk bikin project. Yang dia beliin pertama Ferrari. Terus saya tanya, kenapa? Karena dengan ini dia bonaviditasnya meningkat. That makes sense. Iya, dan membuat projectnya jadi lebih lancar. Setelah projectnya berjalan, dia mendapatkan investor yang dia mau, Ferrarinya dia jual lagi. Tapi apakah itu berjalan? Saya nggak tahu kabar terakhirnya, tapi itu make sense. Make sense ya. Sama seperti orang turun dari Alphard, terus mau dealing sama orang, dilihatnya, wih orang ini bonafide, punya duit. Berarti kan sama kayak jam tangan mewah, meeting sama orang, wah jamnya apa gitu. Tapi nggak semua orang ngerti jam. Dan jam itu tergantung siapa yang pakai. Kita pakai jam palsu, bisa tapi dibilang kita asli. Selebritis bisa dibilang asli. Ya, begitu betul, juga boleh. Tapi kalau mobil udah, itu nggak ada palsunya. Mungkin palsu, udah pasti itu. Mobil Alphard segitu, harganya segitu. Oke. Tapi kan mobil ini status sosial ya bro? Yes. You agree with that kan? Agree. Jadi akhirnya mobil ini bukan lagi sebagai sebuah kendaraan kan sekarang? Untuk mobil yang pertama harus berfungsi sebagai kendaraan. Untuk mobil yang pertama harus berfungsi sebagai kendaraan. Yang memenuhi kebutuhan kita. Oke.
Mobil memang bisa jadi status sosial. Orang show off dengan mobilnya. Tapi mobil itu juga bisa jadi penyejuk jiwa kita sendiri. I think I feel that ketika gua naik mobil itu. Itu yang lo komplain ke gue, tapi ada rasa yang beda kan. Padahal gudok-gudok nih gitu kan. Tapi kok feel-nya yes. Gitu rasanya gitu kan. This car is for me. Ya, itu kalau itulah kenapa mobil itu tidak diciptakan seragam. Karena kalau mobil itu hanya untuk sebagai sarana transportasi, yang penting ada bodinya, ada tempat duduknya, ada bannya, beres. Tapi mobil itu memang diciptakan buat menggugah emosi kita juga. Itu yang tidak banyak orang itu ngerti. Ngapain sih beli mobil mahal-mahal? Ngapain sih beli mobil harga segitu bisa dapet rumah? Atau ngapain sih beli mobil yang sempit kayak gitu? Karena Oke, ngomongin mobil balik deh, gue penasaran nih. Mobil, gue nggak tahu lu boleh ngomong apa nggak ya? boleh. Mobil yang paling enak menurut lo apa? Mobil yang paling enak itu ambigu. Oke, Banyak. nyaman. Kalau misalnya untuk urusan ruang kaki, ruang kepala, Alphard. Alphard. Tapi kalau suspensi, Mercedes-Benz S-Class. Oh, S-Class mungkin Om Deddy harus coba. Tapi S-Class itu nggak bagus buat Om Ded. kenapa? Otot-otot ini terasa Kecil. sia-sia gitu kalau dikasih mobil yang empuk gitu. Ini udah siap buat keras gitu. Makanya itu udah bener ya, udah ya. Itu udah benar.